Yunani yang disembah pada masa itu. Makanya kita pun kalender-kalender Masehi yang sekarang kita pakai itu juga, itu nama dewa-dewi di Romawi, Bapak Ibu. Itu bukan nama-nama orang Kristen. Makanya kenapa sampai kalender itu kalau dari Kristen kan bisa pakai nama-nama anak Yakub, bisa pakai nama hakim-hakim. Tapi karena itu dibuat oleh orang Romawi, maka pakai nama dewa-dewi Romawi. Januari, Februari, Maret, itu nama dewa-dewi Yunani. Januari itu dari dewa Januarius. Februari dari Dewi Februa. Maret dari Dewi Mars. April itu Dewa April. Kemudian Mei itu Dewi Maya. Jadi itu nama-nama dewa-dewi yang dipakai untuk kalender Masehi. Karena diberi nama oleh orang tentara Romawi pada masa itu. Dan itu dipakai sampai hari ini. Ya nanti ada waktu baru saya bicara soal itu. Saya lanjutkan di sini dalam jadi kesempatan dari ayat yang tadi Pak Kakanius baca itu, ada kesempatan dan oposisi. Oposisi itu perlawanan berjalan beriringan. Sama-sama bilang kesempatan dan perlawanan jalan sama-sama. Kesempatan dan perlawanan jalan bersama-sama. Amin kok. Jadi Amin. kesempatan untuk saudara diselamatkan dan kesempatan untuk perlawanan di luar itu jalan beriringan. Sama-sama beriringan. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, coba satu orang baca. 1 Petrus 5 ayat 8 di situ bilang apa? 1 Petrus 5 ayat 8. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang Dapat ditelannya. Musuh-musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari apa? Mangsa. Mencari? Mangsa. Bukan. Mencari orang itu ayat jelas kok. Oh ya. Kalau dia cari mangsa, tinggal lempar tikus kasih dia saja. Dia bukan cari mangsa, dia cari orang. Sama-sama bilang iblis cari orang. Iblis cari orang. Coba bilang di teman kiri kananmu, orang atau bukan? Orang. Nah, bilang di teman kiri kanan, lagi dicari. Kalau kita orang itu kita lagi dicari, saudara. Coba baca itu ulang itu ayat dulu, 1 Petrus 5 ayat 8 itu. Dia baca ulang. Makanya baca Alkitab itu teliti Bapak Mama, jangan tambah kurang. Ya, coba baca ulang itu ayat. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Yang dia cari apa? Orang. Orang yang dia cari bukan mangsa. Karena kita orang, kita dicari, bukan mangsa, bos. Aduh, kalau mangsa itu lempar tikus mati ke dia saja. Itu kan mangsa itu. Kita ini orang, makanya iblis itu mau kasih binasa kita. Makanya Yesus bilang dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang, maksudnya Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri itu siapa? Iblis. Iblis. Apa yang dia curi? Perhatian kita. Apa yang dia bunuh? Iman kita. Apa yang dia binasakan? Hidup kita. Jadi kalau Yesus bilang, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yang pertama dia curi perhatian kita. Lihat, ketika khotbah disampaikan, orang terima telepon di luar. Ketika firman Allah disampaikan, orang main game, main HP, nonton video porno, nonton gambar, nonton fotonya di HP, sementara firman Allah disampaikan. Tanpa dia sadari, si pencuri itu sedang mencuri perhatian dia. Makanya orang Korea, kalau Bapak Ibu ke Korea, ada satu ibadah besar yang dipimpin oleh Paul Choyongki, namanya Yodo Gospel. Mereka itu kalau puji-pujian dan lain-lain, mereka tidak terlalu pusing. Tapi begitu Yonggi Cho mau khotbah, sudah habis khotbah, kan Yonggi Cho kalau khotbah hari Minggu itu dari jam 2 pagi, dari jam 7 pagi sampai jam 2 dini hari. Karena 7-8 kali ibadah, karena jemaat terlalu banyak. Nah, ketika Yonggi Cho khotbah pertama selesai, suruh mereka pulang. Mereka tidak pulang, mereka badir-badir di pagar situ. Begitu kelompok kedua datang, mau ibadah kedua mau mulai, Pak Yonggi Cho bilang, kalian pulang supaya yang kedua yang belum ibadah bisa ibadah. Mereka bilang, kami tidak pulang, kami takut nanti Bapak khotbah lain lagi, kami rugi. Karena itu Yonggi Cho bilang, tidak, khotbah yang sama saya ulang lagi kembali kepada mereka. Baru mereka pulang.
Mereka tidak mau kalau Pak yang dicoba rubah-rubah judul khotbah, mereka rugi kalau tidak dengar firman. Amin. Itu orang Korea. Kalau kita di sini, ibadah di sini, yang dong ikut, yang dong senang hanya puji-pujian dan kesaksian. Pas firman, dong pergi cari makan bakso, firman soal baru pulang datang. Itu saya alami di sini di Kota Kupang sini. Amin. Bayangkan pemain musik dan WL hilang waktu habis firman, mau kita mau nyanyi untuk kolekta cari pemain musik di mana? Soalnya ada terpaksa kami nyanyi kosong-kosong begitu, sudah habis nyanyi baru datang cek picek, dong baru pulang makan bakso. Coba lihat ya. Luar biasa. Dan itu fakta yang terjadi di Kota Kupang. Dan mereka itu adalah orang-orang yang biasa di KPKR di mana-mana. Saya tidak mau sebut nama sini, Bapak Ibu pasti ada yang kenal mereka. Tapi itu yang terjadi di kita. Makanya kenapa saya punya dosen orang Korea bilang begini, kenapa kami di Korea Selatan itu jarang terjadi gempa bumi? Karena kami rajin memuridkan, menginjili semua orang Korea sampai di hukuk sana dengan Injil. Indonesia ini paling sering gempa bumi karena memang kita tidak pernah bergerak untuk menginjili orang, memuridkan orang, bawa orang datang kepada Tuhan. Dan itu fakta, itu sejarah mencatat. Ada pepatah bilang begini, di balik gunung emas selalu ada ular berbisa. Artinya, di balik sebuah kesempatan besar juga ada menyimpan tantangan yang besar. Kita punya tantangan untuk melayani, tetapi kita punya kesempatan untuk melayani, tetapi tantangannya juga tidak kecil, tidak ringan. Banyak orang akan pasti usik kita di mana-mana. Dan siap-siap untuk menghadapinya. Ada humor ringan bilang begini, kadang orang Kristen berharap Tuhan bukakan pintu kesempatan dan tolong tutup mulut semua lawan saya. Tapi Tuhan biasanya justru biarkan keduanya terbuka supaya iman kita bertumbuh. Sama-sama bilang, supaya iman bertumbuh, Tuhan izinkan ada masalah. Amin. Tanpa masalah kita sudah bisa bersaksi Tuhan pun kebaikan. Harus ada masalah dulu. Makanya sudah ada ayat Tuhan pernah janji bilang, lu kalau ikut Tuhan itu lu jalan di jalan yang mulus, tidak ada ombak dan gelombang. Soalnya ada janji itu. Tuhan hanya bilang, kalau engkau ada dalam masalah, baru aku menyelesaikan engkau. Supaya kita bisa bernyanyi, dia tak pernah lepaskan tanganku, dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau angin menderu, juga ombak memburu, dia tak pernah lepaskan tanganku. Jangan kaget kalau pelayanan penuh perlawanan. Itu tanda justru kita ada di jalur yang benar. Amin. Amin. Yang ketiga, kesempatan dan perlawanan atau pertentangan adalah arena pertumbuhan iman. Sama-sama bilang arena pertumbuhan iman. Arena pertumbuhan iman. Pintu, catat ini rumusnya. Pintu terbuka tambah musuh menunggu sama dengan lapangan latihan rohani. Saya ulang sekali lagi. Pintu terbuka tambah musuh menunggu sama dengan lapangan latihan rohani. Itu rumus. Tanpa perlawanan kita tidak akan punya otot iman yang kuat. Coba satu orang baca Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3. Yakobus 1 ayat 2 3. Yakobus 1 ayat 23. Bukan 23, ayat 2 dan 3. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Iman dan hikmat, Ya. saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Ya. apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, Ya. sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Jadi begitu kalau ada ujian dalam hidup kita, itu artinya membuat kita tambah hari tambah tekun. Bukan buat kita lari dari persekutuan doa. Kan ada orang yang tahan banting, dan ada yang kuat. Begitu dengar orang gosip-gosip sedikit, langsung beson pilih itu betes dan penggosip terlalu banyak. Justru kalau dengan Tuhan izinkan begitu supaya kita otot iman itu terlatih, dirawat dengan baik. Ya Bapak Ibu kalau lihat atlet angkat besi itu, dia bisa angkat besi yang 20 kilo, 30 kilo. Diangkat itu beban yang melebihi dia punya kekuatan. Kadang-kadang sampai dia mau berak begitu itu. Tapi begitu dia lepas, dia otot-otot ini keras dan kuat. Itulah latihan iman seperti itu. Masalah datang membuat otot iman kita semakin kuat.
Jangan lari dari medan pertempuran. Sama-sama bilang jangan lari dari medan Jangan lari dari pertempuran. Hadapi dengan doa, firman, dan persekutuan. Hadapi dengan doa, firman, dan persekutuan. Ada amin? Amin. Yang keempat, respon kita adalah masuk ke pintu. Jangan hanya lihat dari jendela. Sama-sama bilang masuk ke pintu. Masuk pintu. Sama-sama bilang jangan lihat dari jendela. Jangan lihat dari jendela. Banyak orang hanya lihat pintu terbuka tapi tidak berani melangkah masuk. Ibrani 10 ayat 39. Coba baca itu ayat, Pak Kakak tolong. Ibrani 10 ayat 39. Ibrani 10 ayat yang ke-39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, Ya. tetapi orang-orang yang Percaya percaya dan yang beroleh hidup. Kita bukan orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi kita adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Sama-sama bilang beroleh hidup. Kalau Tuhan sudah buka pintu restoran, kita semua boleh makan. Jangan cuma foto di depan pintu lalu pulang. Masuk, nikmati, ambil bagian. Begitu juga dalam kesempatan melayani. Kalau melayani jangan lihat dari jendela. Masuk, ambil bagian di dalam, makan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Tadi Tuhan bilang orang-orang yang tidak mau dengar-dengaran kepada aku, mereka tidak layak menikmati jamuan. Amin. Jadi kalau Tuhan suruh masuk, ini kan makanan rohani ini. Ini bukan makanan jasmani. Orang kasih kita makanan jasmani itu, kita makan habis kita buang di jamban. Tapi makanan ini dipertanggungjawabkan sampai kepada hidup yang kekal. Dan tidak akan pernah habis dibicarakan. Kita sampai di sorga, ini bukan kita tiru-tiru di sorga Bapak Ibu. Kita akan memuji Tuhan dari kekal sampai kekal. Dan Tuhan akan ajari kita kasihnya sampai kita. Jadi nanti kalau di dunia ada hal-hal yang misalnya kita sudah mengerti. Misalnya begini, ini orang dia baik sekali, kenapa Tuhan ambil pulang ya? Kadang-kadang sudah masuk ke tempat akal. Pendeta bilang begini, tak usah tanya yang sudah masuk di akal. Simpan di otak baik-baik, jaga hidupmu baik-baik. Nanti sampai di sorga ketemu Tuhan 4 mata, tanya langsung di Tuhan. Pasti Tuhan akan omong semua dulu. Amin. Amin. Karena kadang-kadang kalau Tuhan itu terlalu besar, kalau ketemu paksa masuk di ketemu otak ini bisa pecah otak kita. Betul. Tuhan itu maha besar, tidak bisa dijangkau dengan akal. Jadi makanya Alkitab bilang dalam Keluaran, yang tersembunyi adalah untuk Allah, yang nyata untuk kamu. Artinya begini, saat kita berpikir tentang Tuhan dan kita mampu menjelaskan sedikit, itu bagian kita. Tapi kalau ada hal-hal yang ketemu pikir sudah masuk ketemu akal, daripada otak kita pecah, memang itu bagian Tuhan yang ketemu tidak bisa tahu. Nanti ketemu Tuhan tanya langsung. Pasti Bapak bongkar semua di kita. Ya, ada ilustrasi begini. Kalau Tuhan sudah buka pintu, masuk dan makan. Sama-sama bilang kalau Tuhan buka pintu. Masuk. Tuhan sudah buka pintu. Sama-sama bilang kalau Tuhan sudah buka pintu. Kalau Tuhan sudah buka pintu, Masuk dan makan. masuk dan makan. Jangan nonton dari jendela. Jangan nonton dari jendela. Kalau orang nonton di jendela itu artinya apa? Dia tuan rumah atau pencuri? Pencuri. Kita kan bukan pencuri toh. Betul. Kalau Mama Ances buka pintu, masuk. Jangan duduk di motor baru tukang gosip. Itu namanya pencuri. Amin. Masuk dan nikmati. Yang terakhir, kesempatan terbuka sama dengan tanda kasih karunia Tuhan. Penentangan besar sama dengan tanda iman kita sedang diuji. Dan keberanian melangkah sama dengan tanda kita percaya Tuhan lebih besar dari lawan kita. Sama-sama bilang sama saya, keberanian melangkah sama dengan tanda kita percaya Tuhan lebih besar dari lawan. Tuhan lebih besar dari lawan. Amin. Kita harus baca lagi Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat yang ke-31. Ya. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ya. Jika Allah di pihak kita, Amin. siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah, sama-sama bilang, jika Allah di pihak kita, Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapa Siapa yang akan melawan kita? Sebut nama masing-masing. Jika Allah di pihak Elvis, siapa dapat lawan Elvis? 1, 2, 3. Jika Allah di pihak Elvis, siapa dapat melawan Elvis? Amin kok? Luar biasa. Saya rangkum, pintu terbuka sama dengan peluang pelayanan. Sama-sama bilang, pintu terbuka adalah peluang pelayanan.
Pintu terbuka adalah peluang pelayanan. Sama-sama bilang, penentangan adalah Penentangan adalah bukan tanda kegagalan, bukan tanda kegagalan, tapi tanda pekerjaan Allah nyata. tanda pekerjaan Allah nyata. Sama-sama bilang, tugas kita adalah Tugas kita adalah jangan hanya melihat, jangan hanya melihat, tapi melangkah masuk dengan iman. tetapi melangkah masuk dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Akan main gitar, kita nyanyi.